teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai renungan pagi kita pada hari ini, mari sama-sama kita satukan hati, satukan pikiran, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami tetap dapat bangun dan menghirup nafas kehidupan-Mu yang baru ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca serta mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca dapat kami ingat dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, serta supaya apa yang kami baca dapat seturut dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Inilah doa-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini bertemakan kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Bacaan pendukung untuk tema kali ini adalah Mika 7 ayat yang ke-8 yang berbunyikan, "Janganlah engkau bersukacita karena aku jatuh, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Beberapa waktu terakhir ini, mungkin kita merasa familiar mengenai siswa yang gagal masuk sekolah impian, atlet yang harus pulang tanpa medali, maupun peserta lomba yang gagal meraih juara. Di media sosial, seringkali kita menemukan kisah sukses seseorang yang menjadi sorotan banyak netizen atau banyak orang. Sementara, cerita kegagalan seseorang akan dianggap aib oleh banyak orang. Akibatnya, di sini banyak pribadi yang merasa bahwa kegagalan adalah sesuatu yang sangat memalukan untuk ditunjukkan kepada banyak orang, untuk diumbar ke banyak orang. Padahal, kegagalan di sini adalah bagian yang tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan banyak orang. Hampir setiap orang pernah mengalaminya, baik dalam bidang akademik, non-akademik, maupun banyak lainnya. Seperti nilai ujian yang tidak sesuai harapan, tidak lolos seleksi, kalah dalam perlombaan, atau gagal dalam mencapai target tertentu, dapat menimbulkan rasa kecewa, malu, bahkan membuat seseorang meragukan kemampuannya sendiri. Firman Tuhan dalam Mika 7 ayat yang ke-8 ini memberikan pengharapan yang berbeda dari pandangan banyak orang. Nabi Mika tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan pernah jatuh. Sebaliknya, ia mengakui bahwa jatuh adalah sebuah kenyataan, dan kenyataan tersebut tidak akan pernah terpisah dari kehidupan banyak orang. Namun, ia juga menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Pengharapan itu bukan berasal dari kekuatan dirinya sendiri, melainkan karena ia percaya bahwa Tuhan selalu menjadi terang di tengah kegelapan di hidupnya. Seringkali di sini kita mengukur nilai diri kita sendiri berdasarkan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita raih, ataupun apa yang sudah kita hasilkan. Ketika kita berhasil, kita pasti akan merasa sangat berharga. Dan pasti kita merasa bahwa, oh aku berharga nih di tengah banyak orang, oh aku ini pintar nih, oh aku ternyata bisa berprestasi juga ya. Sebaliknya, ketika kita gagal, kita merasa bahwa kita bukan pribadi yang cukup baik untuk tampil di publik. Padahal, di sini Tuhan tidak pernah mendasarkan kasih-Nya pada prestasi yang sudah kita raih. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah berubah hanya karena satu kegagalan yang sudah kita buat. Kegagalan di sini juga bisa menjadi sarana Tuhan untuk membentuk karakter diri kita sendiri. Melalui kegagalan tersebut, kita akan belajar menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tekun, sabar, dan juga mau mengevaluasi diri kita sendiri. Banyak orang juga yang akhirnya berhasil, justru karena ia belajar dari apa yang sudah ia alami, dari kegagalan yang sudah ia alami. Namun, di sini kita juga perlu aware atau berhati-hati agar kegagalan tersebut tidak mempengaruhi kita untuk kehilangan pengharapan pada dunia. Dunia mungkin berkata bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya.
Tetapi di sini Tuhan melihatnya sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jalan Tuhan sendiri seringkali berbeda dari rencana kita. Bahkan menang dari rencana yang sudah kita buat dari lama-lama ataupun dari hari-hari sebelumnya. Ada kalanya Tuhan akan menutup satu pintu karena Ia sedang mempersiapkan pintu lain yang lebih baik, sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Bagi kita yang mungkin sedang kecewa karena hasil ujian tidak diterima di tempat yang diinginkan, gagal dalam perlombaan, ataupun merasa tertinggal dari teman-teman, ingat bahwa satu kegagalan tidak akan pernah menentukan seluruh masa depan kita. Yang menentukan adalah bagaimana cara kita merespon terhadap kegagalan tersebut. Apakah kita lebih memilih untuk berhenti, atau justru kita bakal bangkit bersama Tuhan? Kita tidak akan pernah tahu. Tergantung pada diri kamu sendiri. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu dipenuhi keberhasilan, kesuksesan ataupun kebahagiaan. Namun di sini Ia berjanji akan selalu menyertai setiap langkah orang yang percaya kepadanya, dan ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan menjadi tameng untuk kita berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan dengan iman kita yang lebih dewasa ke depannya. Marilah kita di sini belajar untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari cerita dongeng kita, melainkan sebagai bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita. Bersama Tuhan, pasti selalu ada kesempatan untuk bangkit, belajar, dan juga melangkah kembali dengan pengharapan yang baru. Renungan pagi kita sudah berakhir. Mari sama-sama kita satukan hati, satukan pikiran, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan pembacaan serta pendengaran renungan pagi kami pada hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang sudah kami dengarkan dan apa yang kami baca dapat kami ingat ya Tuhan, dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami juga, supaya kami tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan kami ya Tuhan, tapi merupakan celah di mana untuk kita bisa belajar ya Tuhan dari kegagalan tersebut, dan lewat kegagalan tersebut kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada di sisi kami, Tuhan akan selalu menyertai kami, bahkan di saat ataupun di titik terendah kami ya Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu di dalam perjalanan kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan hari ini dapat Engkau sertai sampai akhir nanti ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin.